A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini juga kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul mengaji pada malam Rabu ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan mulai. Bismillah. Apabila jiwa sudah merasa tidak berdaya, barulah terasa sifat Allah yang memberi bekas pada keadaan yang terjadi. Ini status dari Tuan Guru Muda dan Tuan Guru Ifni ya. Dia bilang, apabila jiwa sudah merasa tidak berdaya, barulah terasa sifat Allah yang memberi bekas kepada keadaan yang terjadi. Apabila jiwa kita sudah merasa tidak berdaya lagi untuk untuk menjalankan sesuatu, ya, apapun itu bentuknya, asalkan dia tidak berdaya lagi jiwa kita, perasaan kita tuh, barulah kita nanti akan merasakan sifat Allah yang berlaku dalam diri awak tadi. Tapi tunggulah tak berdaya dulu ya. Jadi saya jelaskan sedikit, kata ayah saya itu, syarat untuk menjadi si hamba, ya, dia haruslah merasakan sifat yang fakir, miskin, hina, lemah, doif, dan kurang di hadapan Allah. Ya, dia harus mempunyai rasa yang itu. Dia harus mempunyai rasa yang fakir, rasa yang miskin, yang lemah, yang hina, yang doif, yang kurang aja. Bukan kurang atas sesuatu yang dijadikan Allah, bukan. Dia kurang, merasa dia tidak kuasa, merasa dia tidak berdaya, merasa dia tidak mempunyai apapun dalam dunia ini. Gitu. Barulah bisa dikatakan dia itu hamba. Jadi sebenarnya orang yang tidak berdaya nih, tuan-tuan dan puan-puan, ini derajat si hamba. Tapi tidaklah mudah seperti yang kita ucapkan selama ini kalau kita berdoa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkan hambamu ya Allah. Ya Allah, sucikanlah dosa hambamu ya Allah. Kita selalu menyebut nama hamba. Kita tempatkan diri kita menjadi seorang hamba. Apakah kita sudah menjadi hamba di hadapan Allah? Itu hamba menurut kita sendiri. Hamba yang menurut Allah itu beda. Bagaimana caranya? Ya itu saya bilang tadi, pada saat kita sudah merasa lemah, hina, miskin, doif, merasa kurang, tidak berdaya, barulah kita dikatakan hamba di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tidak begitu, tidak bisa kita dikatakan hamba di hadapan Allah Ta'ala. Dan tidak bisalah kita merasakan sifat Allah itu yang berlaku dalam diri awak itu. Masih juga awak merasa diri awak yang berbuat sesuatu. Paham saya bilang nih ya? Selagi belum bisa kita merasakan diri si hamba itu, menjadi kita si hamba yang dimaksudkan Allah itu, maka akan berlakulah bagi diri kita kehendak dan pilihan kita tuh. Masih merasa kitalah yang berbuat atas sesuatu yang dijadikan Allah nih. Tidakkah luar biasa bahayanya? Sedangkan Allah tuh bilang, tidak bergerak sebiji jarah pun kalau tiada izinku. Maka awak merasa menggerakkan sesuatu. Kita merasa berbuat sesuatu. Kita merasa menyelesaikan sesuatu, bukan Allah tuh. Berarti kita mau jadi apa pada saat itu? Apakah kita mau jadi Tuhan juga seperti Allah Ta'ala tuh yang bisa menyelesaikan sesuatu? Ini banyak kena nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Di saat kita bagi orang sikit aja rasa senang ada. Timbul pula rasa ria. Itu merasa dia yang memberi, maka ada rasa ria. Tapi kalau dia merasa Allah yang menitipkan sama dia, memberi sama orang tadi, maka tidak ada rasa ria, rasa senang dalam hatinya. Maka itulah orang yang lemah. Maka Allah Ta'ala tuh untuk menjadikan kita orang yang lemah, yang hina, yang miskin, yang doif, yang tidak berdaya, maka ditimpakan Allah bala musibah. Kemiskinan, kefakiran, kelaparan, kesakitan. Maka timpakannya itu agar apa? Agar kita tidak merasa kuasa untuk membuat sesuatu,
Untuk menyelesaikan masalah perasaan kita aja pun kita tak bisa. Coba intip nanti. Kenapa saya bilang tak bisa? Contohnya di mana? Di saat orang membuat sesuatu yang itu tidak masuk akal sama Allah, kita masih terbeban. Itu nandakan kita sendiri pun tidak ada kuasa untuk menyelesaikan itu. Masih ada beban dalam perasaan kita. Makanya Allah hendak mengajari kita, jangan kau merasa memiliki. Kalau kau hendak kujadikan hambaku. Karena seorang hamba itu yang lemah itu dia tidak merasa memiliki apapun. Tidak ada di dalam dunia ini yang dia miliki. Baik itu harta, rumahnya, kerjaannya, anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya. Itu nggak ada punya dia, itu punya Allah. Maka kapan aja Allah bisa ngambilnya. Makanya maksud Allah kadang ngambil seseorang yang paling awak sayangi dalam hidup awak itu untuk itu. Agar awak merasa tidak memiliki. Kau balik ke derajat kau yang pertama. Si hamba yang merasa lemah, yang tidak memiliki apapun. Maka nanti kadang kita nangis, kehilangan orang yang paling kita sayangi. Karena apa? Kita merasa memiliki. Coba kita tidak merasa memiliki, kita lemah. Pada saat itu kita punya perjanjian sama Allah. Ya Allah, orang yang paling kusayangi, apalah itu namanya. Di dalam keluargaku, sahabatku, siapapun itu. Kalau memang engkau titipkan, yang namanya dititipkan bukanlah yang aku miliki. Maka kapan aja pun bisa kau ambil. Terserahmu ya Allah. Maka lemah dia pada saat itu. Merasa tak berdaya dia pada saat itu. Diserahkannya sama Allah semuanya. Cuman kita kadang ditimpakan Allah bala musibah, kita nggak tahan. Padahal maksud Allah tuh itu. Dibakarnya kadang rumah kita melalui sebab. Kadang kita nggak terima, nangis. Kenapa kita nangis? Karena kita merasa memiliki. Karena kita merasa mencari, membuat itu. Padahal bukan Allah Ta'ala yang punya. Allah Ta'ala yang buat itu semua. Lalu awak bilang juga, ini punya Allahnya semua nih. Betul punya aku, kata Allah Ta'ala. Maka aku coba, aku bakar rumah kau. Kenapa kau nangis? Kalau punya aku, kau tidak nangis. Orang ku titipkan. Ku ambil orang yang ku sayangi, yang kau sayangi. Yang ku titipkan. Titipan Allahnya tuh, terserah Allah lah. Oke, kalau memang itu. Nanti ku ambil ya, orang yang kau sayangi ya, yang memang betul punya aku tadi. Kenapa kau nangis? Berarti kau merasa memiliki, kau merasa berdaya, kau merasa punya, kau merasa hebat, kau tidak hina, kau tidak lemah. Ini sama seperti perjalanan Nabi Ismail nih, tuan-tuan dan puan-puan, sama ayahnya, Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim, dia merasa memiliki anak. Lalu timbul rasa sayang dan cintanya terhadap anaknya. Terduakan Allah Ta'ala pada saat itu. Lalu apa katanya? Apakah betul aku yang di dalam hatimu? Iya katanya. Baiklah, sembelih anakmu. Berperang dia. Ya, kok sembelih anakku pula? Ya, tapi punya aku. Titipan. Kenapa tak berani nyembelihnya? Ada keraguan sama diri dia. Lalu diputuskannya pada saat itu. Berserah dia kepada Allah. Terserah kaulah ya Allah, engkau yang punya. Maka disembelihnya, maka akan digantikanlah dia. Begitu juga Nabi Ismail pada saat itu. Berserah dia kepada Allah. Mau sembelih-sembelihlah nah. Kalau mati, dalam ridha Allahnya. Tidaknya Nabi Ismail itu pada saat itu berontak, nggak ada. Dia menyerah dia sama Allah Ta'ala tuh. Terserah kaulah ya Allah. Kalau memang ini perintahmu, aku berserah ya Allah. Kan berserah dia. Makanya nanti tuan-tuan dan puan-puan, dalam menghadapi satu masalah, sebab atau akibat, jangan pernah kita bisa merasakan bahwasannya kita yang menyelesaikan itu. Nggak ada tuh. Allah yang menyelesaikan semua itu. Kita hanya disuruh menyerah. Pasrah. Bukan berarti kita tak berusaha ya. Kita berusaha. Cuman kita dituntut perasaan kita untuk nyerah. Pasrah. Terserah kaulah ya Allah. Selagi masih ada rasa sakit di dalam hatiku, maka nandakan akulah yang salah. Engkaulah yang benar. Maka kita lihat dari perjalanan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada orang tuh yang enak kan? Selalu orang tuh penuh dengan kesakitan, penderitaan. Untuk apa? Untuk menyerah. Di saat ada rasa merasa bisa, disitulah harus dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi gitu juga berlaku sama kita. Jadi kalau kita mau di jalur Allah Ta'ala tuh, kita harus ikut orang yang terdahulu. Yang kepada Allah tuh, kita nggak boleh lain. Nanti kita ditimpakan nanti sikit, kita nggak tahan ngeluh. Coba, minta jauhkan. Ya Allah, jauhkan bala musibahmu ya Allah. Sedangkan itu memang jalan untuk mengenal Allah tuh.
Itu berarti kita tak mau nyerah sama Allah Ta'ala tuh. Sedangkan ayah saya bilang, walau buruk sekalipun yang ditimpakan Allah sama diri kita, kita harus terima. Karena Allah yang buat. Kita pun punya Allah juga. Semana tuh ya? Coba nanti nih contoh nih ya, ini bagi diri saya dulu nih. Nah, ini bagi diri saya biar saya ceritakan sedikit. Kolam saya dijalai orang. Lalu dalam perasaan saya masih ada rasa sakit. Begitu rasa sakit saya timbul, marah saya. Padahal sebelum itu saya bilang, bahwasannya apa? Terserah mulai Allah. Mau jadi, mau tidak kolam tadi. Lalu nyatanya, dikasih Allah sebab. Diujinya saya. Dijala orang lah kolam saya. Kenapa saya merasa sakit? Kalau memang itu kepunyaan Allah, mau jadi, tidak, kenapa saya merasa sakit? Berarti masih ada rasa harap saya di situ. Berarti saya masih merasa memiliki kolam. Paham tuh ya? Jadi gitu aja pelajarannya. Selagi masih ada rasa sakit dalam diri kita, berarti kita masih mempunyai harap dan merasa memiliki sesuatu. Walau itu pendapat sekalipun. Kadang ditimpakan Allah yang tak sesuai dengan akal kita. Untuk apa? Untuk buat akal ini nyerah. Jadi kita luar dalamnya harus nyerah semua, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya perasaan juga. Akal juga harus nyerah. Diri pun harus nyerah. Kenapa saya bilang diri juga harus nyerah? Nanti dibuat Allah sakit. Bertahun-tahun sakit awak. Sibuk kita ngobati ke sana kemari. Capek kita cari orang yang bisa ngobati. Dari dokter sampai ke dukun. Tak juga bisa menyembuhkan penyakit kita tadi. Lalu nyerah kita. Terserah kaulah ya Allah. Engkau juga yang buat sakit. Selesai semuanya. Pada saat dia belum nyerah, dia capek dia ngobati ke sana kemari sampai habis duitnya. Karena dia belum nyerah, dia merasa bisa untuk ngobati itu. Tambah lagi kajinya dia kena. Aku disuruh Allah berusaha kok. Iya, memang kita tuntut berusaha. Cuman perasaan harus menyerah. Paham ya? Allah yang datangkan penyakit, Allah juga yang akan menyembuhkannya. Mana pula Nabi Ayub tuh? Berpuluh tahun dia sakit. Nikmat kali rasanya. Sampai datang pun istrinya pada saat itu dia bilang, kenapa kau tidak minta sama Allah Ta'ala tuh? Sedangkan kau Nabi, kekasih Allah. Padahal kalau kau minta, dikabulkannya lah tuh. Lagi pula ada dalilmu minta sama Allah. Dengan kau sakit, kau tak bisa beribadah. Kau tak bisa sholat, kata istrinya. Apa jawaban dia pada saat itu? Tidaklah ini yang menghalangiku. Yang sakit pun, yang beri aku sakit pun Allah tuh juga. Kecuali Allah yang merintahkan aku untuk aku minta sama dia. Barulah bisa aku minta. Ini aku buat aturanku walau baik sekalipun. Kujadikan ini kaji. Kujadikan ini alat. Ya Allah, angkatlah penyakitku ya Allah. Payah kali pun aku sholat nih. Itu kita nggak boleh. Makanya begitu datang perintah Allah pada saat itu, kau pintalah. Barulah dipintanya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Agar mudah aku beribadah, menghadapmu, merasakan dirimu. Barulah disembuhkan Allah pada saat itu. Kan pada saat itu sakit itu untuk apa? Untuk buat diri dia itu menyerah, luar dalam. Pertama perasaan dia tak terima. Dengan dia sakit, kenapa dia tidak seperti orang normal kebanyakan? Kenapa dia kok lama kali sakitnya? Lama kali sembuhnya? Lalu kedua pikirannya, ini sakit apanya nih? Kok nggak sembuh-sembuh? Orang lain bisa sembuh, aku kok nggak bisa sembuh? Ditambah lagi aku diusir dari kampung ini, tidakkah sakit kali? Difikirkannya itu misalnya. Lalu perasaan dia pertama udah nyerah, pikiran udah nyerah. Lalu diri dia ini belum nyerah, maka dibuat sakit. Makin lama sakitnya, tak sesuai dengan kehendak dia. Makanya tuan-tuan dan puan-puannya ya, minta maaf, saya minta maaf. Ini luar dalam kita harus disucikan nih. Baik hati kita, perasaan kita, perbuatan kita, pikiran kita, maupun zahir nih. Kenapa saya bilang zahir ini harus disucikan? Minta maafnya saya nih ya, orang tua kita dulu membuat kita ini dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Setiap sesuatu yang dibuat oleh nafsu maka akan dibinasakan oleh Allah tuh. Akan disucikan dia. Makanya kita akan merasa sakit. Makanya ya saya bilang, setiap kali saya sakit apa? Hapus dosa katanya. Jadi nanti kalau ditimpakan Allah sakit jangan ngeluh ya. Allah juga yang buat sakit tuh pasti adalah maksudnya.
Jangankan orang tua kita, kita ajalah dulu, mana yang udah menikah nih. Begitu sudah menikah, kita buat itu dengan syahwat, dengan nafsu. Kita dah tahu nafsu itu lain daripada Allah, yang tidak diperbolehkan untuk kepada Allah tuh. Lalu kita buat juga. Seharusnya dalam orang yang berhakikat, dia dalam berhubungan badan, dia nggak ada rasa apapun, baik istri maupun suaminya. Begitu tidak ada rasa apapun, situ dia buatnya, maka tidak ikut nafsu itu di situ. Maka hukumnya kan ada. Kalau kita dalam berhubungan badan, jangan tidak ada sehelai benang pun yang menutupi badan kita. Maksudnya itu apa? Jangan tidak bawa Allah tuh dalam sesuatu tuh. Allah tuh semuanya ada dimanapun. Ini di saat kita naik syahwat baru kita buat. Naik sur kita sama istri, naik sur kita sama suami, baru kita buat. Seharusnya orang hakikat nggak begitu. Di saat dia tidak sur, tidak ingin, ya, di situ dia buat. Rasanya pasti beda. Ada Allah tuh di situ, karena tidak dengan keinginan nafsunya. Maka intip nanti ya, setiap sesuatu yang dari nafsu itu pasti dia punya keinginan. Allah itu tidak dia berkeinginan dalam diri awak. Apapun itu. Makanya ya saya bilang ya, kalau udah didudukkan Allah nanti ya, awak makan pun diperintahkannya. Bukan keinginan kita. Bukan datang rasa lapar baru kita makan, enggak. Perintah Allah tuh, makan gitu, baru kita makan. Berhenti, baru kita berhenti. Minum, baru kita minum. Berhenti, baru kita berhenti. Tidur, baru kita tidur. Makanya orang yang mengingat Allah, zikirullah, orangnya sedikit tidur. Berzikir dia, mengingat Allah tuh. Kalau udah ada dapat rasa Allah tuh sama dia, maka tidak ada rasa lapar dan haus, kata ya saya. Tamatlah zikirnya tuh. Di saat rasa lapar dia, ada rasa lapar dia, lalu zikir dia, ingat Allah dia, maka hilang rasa laparnya. Lalu ada rasa ngantuknya pada saat itu, berzikir dia ingat Allah, hilang rasa ngantuknya, maka tamatlah zikirnya. Berarti dia benar dalam mengingatnya. Tergantikan rasa lapar dan ngantuk itu dengan rasa Allah tuh. Maka kenyanglah dia. Tidaklah dia ngantuk lagi. Maka hebat kali ayah saya itu bisa dia ngasih apa sama orang. Kalau orang banyak makannya berarti banyak setannya katanya. Kalau orang banyak tidurnya kuat nafsunya katanya. Gitu aja nandainya. Kan payah kali gitu. Kenapa dibilangnya gitu? Pada saat dia lagi makan, begitu seharusnya udah, datang nafsu dia suruh tambuh, kena kentang dia. Tambuh katanya, tambuh dia. Tengok lagi orang makan, makan lagi dia. Maka adalah nafsu sama dia. Besarlah nafsu sama dia. Di saat ada perintah pada saat itu suruh dia zikir, lalu lebih kuat lagi rasa nafsunya suruh tidur, maka tidur dia. Maka kenalah dia dengan setannya. Dengan nafsunya tadi. Maka itulah yang menguasai dirinya setiap harinya. Maka jangan pernah bawa Allah Ta'ala tuh ya, memakai pikiran awak nih. Maka banyak orang gila tuh saya bilang. Tidak bisa Allah tuh pakai pikiran awak. Buang segala sesuatu yang awak fikirkan tentang Allah tuh. Allah tuh bukan untuk difikirkan. Allah tuh untuk dirasakan. Agak ribet memang saya jelaskannya nih ya. Yang pastinya kita disuruh nyerah, barulah bisa kita merasakan Allah tuh. Kalau tidak menyerah, tidak akan bisa merasakan Allah tuh. Itu kepastiannya dan keputusannya. Selagi ada merasa bisa kita mengangkat buku nih, bukan Allah Ta'ala yang ngangkatnya, maka tidak bisa kita merasakan Allah tuh. Selagi bisa kita merasa bisa kita mengangkat minum nih, maka tidak bisalah kita merasakan Allah tuh. Karena masih kita yang merasa. Maka dijadikan Allah bala musibah saya bilang tadi. Kehancuran perasaan awak, kemiskinan, kehinaan. Untuk menghancurkan wujud akuan diri awak. Agar awak tidak merasa bisa. Allah tuh yang bisa. Jadi Tuhan saya tak bisa melihat Allah. Bagaimana mau melihat Allah? Sedangkan wujud akuan diri belum hancur. Awak masih merasa bisa. Belum menyerah. Sedangkan di sini tadi dijelaskannya. Orang yang menyerah barulah dia bisa melihat sifat Allah di dalam dirinya yang berlaku terhadap dirinya. Menyerah dulu, barulah nanti begitu menyerah barulah iya, Allah yang angkat. Iya, Allah yang bicara. Tapi kan nyerah dulu. Jadi jangan nanti merasa wak ya. Nah, cuman untuk belajarnya itikat pun nggak apa-apa. Kuatkan hati kita di situ, bukan berarti kita jauhkan. Misal, untuk mengenalinya nih ya,
Nah, mengenali wujud akuan diri tadi yang saya bilang tadi, di saat ada perkataan saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, jangan tuan jauhi. Karena ada merasa sakit di dalam tuh, ada yang tersinggung, itulah nafsu. Ada yang tak suka, itulah nafsu. Sedangkan saya ini diizinkan Allah untuk berbicara terhadap tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga tuan-tuan nanti, apabila ada perkataan tuan-tuan dan puan-puan menyinggung perasaan saya, lalu itu singgunglah perasaan saya, maka tuan-tuan dan puan-puan tidak bersalah, sayalah yang salah. Karena masih tersinggung lagi perasaan saya. Allah Ta'ala menjadikan tuan-tuan dan puan-puan alat untuk saya menandai penyakit saya, untuk saya sucikan yang itu. Paham ya? Saya bilang nih ya. Jika masih ada rasa sakit dalam diri awak, dibuat orang nanti sama awak, maka sungguhnya bukan orang yang salah, awak yang salah, karena masih rasa sakit lagi. Itulah hakikatnya. Siapapun orangnya, baik dia anak, istri, suami, orang lain, tetangga, orang Kristen, orang Cina, apa semuanya, kitalah yang salah. Itu masih kasar, masih sakit. Cemana rasa harap, cemana rasa iri. Banyak lagi yang harus kita kenal ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nanti kebanyakan ikhwan tuh begitu. Banyak orang juga begitu. Di saat nanti saya menyampaikan tersinggung perasaannya, maka dijauhinya saya. Berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Sedangkan kita mengenali Tuhan dengan sesuatu yang dijadikannya. Maka saya bilang tadi, buang pikiran kita tentang Allah Ta'ala tuh. Allah Ta'ala bukan duduk di atas bertahta begini nengok kita dari bawah, enggak. Dari atas ke bawah, enggak. Bukan gitu dia. Dia tuh beda dari yang lain. Nantilah, di saat kita sudah lemah, barulah kita tahu ini rupanya Allah Ta'ala itu. Kenapa kita tak bisa merasakan Allah? Karena kita belum lemah, belum menyerah. Masih ada kehendak dan pilihan awak lagi terhadap sesuatu, walau baik sekalipun. Contoh nih ya, ini contoh nih, saya kasih contoh lagi. Ku belikanlah ini guru. Mana tahu guru itu tadi apa? Tak selera pula dia makan, ku belikan. Kan baik. Itu nafsu juga namanya. Nafsu baik dia. Tapi tak apa-apa. Dari situlah dia akan mengenali. Kalau tidak dia buat, macam mana dia mengenali nafsu itu? Guru itu apa yang dia pinta? Ketulusan dan keikhlasan. Begitu juga Allah Ta'ala itu. Sikit pun yang kita buat terhadap Allah Ta'ala itu, namun tulus dan ikhlas, maka akan diterimanya. Banyak pun yang kita buat untuk Allah Ta'ala itu, namun tidak tulus dan ikhlas, maka akan dijauhinya. Tidak bisa dijadikannya kita derajat si hamba. Jadi ini berlaku untuk kita semua nih ya. Lemahlah dulu kita jalannya, terimalah segala ketentuan Allah walau buruk sekalipun. Baik buruk datang daripada Allah, jangan baik aja yang kau terima, buruk pun harus kau terima, karena itu dari Allah juga. Jangan nanti yang tak masuk akal sama awak, yang sakit perasaan awak tolak. Enggak boleh gitu. Itu pun harus awak terima juga. Kalau betul niat awak hendak kepada Allah, ya Allah niatku hendak kepadamu, akan diujinya nanti. Akan dikasihnya cobaan sama awak. Jadi betullah niat awak tadi. Jadi bukan mulut aja. Ya Allah niatku hendak kepadamu. Lalu dikasih nanti cobaan dan ujian yang tidak sesuai dengan pikiran awak dan perasaan awak, maka awak tolak. Berarti niat kau bukan hendak kepadaku. Berarti niat kau hendak kemudahan. Maka kau ambil dalil dari orang yang terdahulu. Untuk sampai sama aku tak ada yang enak. Pasti dia akan merasakan sakit. Yang teramat sakit. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak. Apabila ada perkataan saya yang salah, menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Ambillah ibarat dan iktibar. Apabila pun saya salah, izin Allah juganya. Dan apabila ada rasa sakit dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, itulah nafsu yang harus awak tandai. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.